Pandeglang ini luar biasa ya. Luar biasanya kayak gini. Kita tuh ada di Pulau Jawa yang katanya ini pulau tuh paling maju di Indonesia gitu. Tapi faktanya akses pendidikan di Pandeglang tuh masih susah ya. Lebihnya akses informasinya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pandeglang Podcast atau Pandeglang TV, malam hari ini kita kedatangan tamu istimewa yaitu Kang Dian Turi. Ya. Selamat malam Kang Dian. Selamat malam. Terima kasih atas kehadirannya malam hari ini. Beliau merupakan anak muda asli orang Pandeglang. Sudah berumah tangga, Kang? Belum. Oh, belum. Ya, betul. Saya pikir saya sudah berumah tangga. Saya masih muda kan, masih berapa? 25 tahun kan. 25 tahun? Iya. Serius Kan. Oh, gitu. Kang Dian Turi ini merupakan anak muda Pandeglang yang konsen terhadap kepeduliannya di bidang pendidikan. Nah, beliau juga merupakan ketua Yayasan Sabtu Mengajar Pandeglang. Nah, apa sih itu Sabtu Mengajar Pandeglang, nanti akan dijelaskan oleh Kang Dian Turi. Kang Dian aslinya dari mana kalau boleh tahu? Saya asli orang Mandalawangi. Tepatnya di mana Mandalawangi? Di desa Mandalawangi, kampungnya Kampung Sukanagri. Kampung Sukanagri. Gitu. Betul. Nah, kemudian ini program Sabtu Mengajar, apakah memang dari dulu sudah yayasan atau seperti apa? Boleh diceritakan? Oke, siap. Jadi dulu tuh saya bikin Sabtu Mengajar itu pas tingkat 2. Pas tingkat 2. Pas tingkat 2 waktu kuliah di Bandung ya, di ITB kayak gitu kan. Jadi saya berpikir kayak di Bandung tuh semua kegiatan tuh positif ya. Bisa meningkatkan motivasi anak-anak. Saya cuma mikir kayak ini kayaknya kegiatan bisa dibawa ke Pandeglang gitu kan. Akhirnya yaudah coba kita buat di Pandeglang. Terus namanya juga unik ya, Sabtu Mengajar gitu kan. Sabtu Mengajar. Dulu tuh cuma mikir kayak gini. Ini gimana caranya yang ngajarnya itu harus orang-orang yang free. Nah, ternyata yang free itu yang hari Sabtu itu ada anak SMA. Masa cuma Sabtu doang, akhirnya kita kasih nama Sabtu Mengajar. Akhirnya kita belakangnya Pandeglang, Sabtu Mengajar. Sejak kapan Sabtu Mengajar digagas? Sabtu Mengajar Pandeglang tuh kita sejak Juli 2019. Oh. Berarti sekarang udah hampir tahun ke-7 ya. 7. Tahun ke-7 dari berdirinya, alhamdulillah. Jadi Sabtu Mengajar memang dibuat namanya Sabtu Mengajar karena free-nya di hari Sabtu. Yes, betul. Relawan-relawannya free-nya dari Sabtu gitu kan. Jadi Sabtu Mengajar Pandeglang. Tapi mulai diadopsikan ke Pandeglang sejak kapan? Itu. Ya, maksudnya kuliah sudah beres? Belum. Jadi pas bikin Sabtu Mengajar Pandeglang ini saya setiap sebulan sekali itu pulang pergi. Dan jadi misalkan setiap tanggal akhir bulan saya pulang ke Pandeglang, selama 3 pekannya itu saya by phone. Jadi gini, anak-anak yang ngajar itu anak-anak SMA. Anak-anak SMA. Yes, anak-anak SMA. Anak SMA di lingkungan jadi tempat tinggal. Betul, anak SMA, mereka ngajar adik-adik SD dan SMP. Dan mereka juga punya keinginan buat kuliah. Jadi saya bilang kayak gini, kalian mau nggak saya bimbing buat masuk kuliah? Mau, Kak. Tapi syaratnya harus ngajar adik-adik kalian SD dan SMP. Jadi setiap kalau pas di Bandung tuh kita video call. Jadi mereka udah ngajar adik SD SMP, mereka saya kasih motivasi lewat video call. Dulu nggak kenal Zoom, karena itu sebelum pandemi itu. Iya. Gitu kan. Kalau latar belakangnya Sabtu Mengajar ini, kalau saya pikirnya Sabtu Mengajar ini dibuat gitu untuk anak-anak yang memang putus sekolah, karena kan di Pandeglang ya angka putus sekolahnya juga cukup tinggi. Nah, kalau Sabtu Mengajar ini memang yang untuk khusus anak putus sekolah atau memang yang memotivasi untuk kuliah? Betul. Oke, Sabtu Mengajar ini sebenarnya saya pengen juga ya nyentuh anak-anak yang udah putus sekolah. Tapi saya pikir lebih baik kita mencegah anak-anak untuk tidak putus sekolah. Akhirnya ya udah secara sederhana Sabtu Mengajar anak SD itu lanjut ke SMP, SMP ke SMA, SMA kuliah. Dan mereka motivasinya itu harus diturunkan kembali kayak gitu ke adik-adiknya. Nah, Sabtu Mengajar awalnya pesertanya tingkat apa yang di? Jadi kita tuh tingkatnya tuh langsung dari anak PAUD, SD, SMP, SMA. Langsung 3 jenjang? Langsung 3 jenjang. Itu gimana cara ngaturnya? Jadi setiap kita aturnya tuh anak PAUD sama kelas 1, kelas 2 itu kita anggap satu grup. Gitu. Tuh, kita anggap satu grup tuh mereka. Terus kelas 3, kelas 4 itu kita anggap satu grup. Kelas 5, kelas 6 satu grup, SMP satu grup. Karena fokus Sabtu Mengajar itu bukan ke pendidikannya, artinya bukan ke mata pelajarannya. Karena kalau itu kan udah didapatkan sekolahnya. Fokus Sabtu Mengajar itu adalah bagaimana membangun motivasi anak supaya mereka pengen sekolah, pengen lanjut SD, pengen lanjut ke SMP, SMA, kuliah. Kayak gitu. Jadi anak-anak itu cuma dibangun motivasinya
supaya tumbuh. Nanti kalau sudah tumbuh, otomatis mereka bakal belajar sendiri. Itu Sabtu Mengajar. Simpelnya kayak gitu. Terus nggak ada kurikulum khusus yang dikeluarkan oleh Sabtu Mengajar? Oke, ini menarik nih kan. Jadi kita ngebangun motivasi anak itu banyak metode yang kita coba. Ternyata akhirnya kita punya satu metode di Sabtu Mengajar itu kita namakan belajar rasa nggak belajar gitu. Belajar rasa nggak belajar. Gitu. Jadi contohnya kita 15 menit pertama itu kita berdoa full. Berdoa, kita berdoa gitu kan. Biasa kalau di kampung-kampung kan kalau mau ngaji itu berdoa dulu. Ya itu sama kita berdoa. 15 menit keduanya kita fokus ke materi. Itu pun materinya matematika, cuma dan bahasa Inggris. Atau kita sesekali praktikum IPA. Nah, setelah 15 menit ketiganya itu dikumpulkan tuh tugasnya. Mereka itu boleh main sebebasnya. Itu di majelis kan, kalau udah 15 menit ketiga, itu ramainya luar biasa itu. Kayak anak-anak tuh berbaur. Nah, setelah 15 menit terakhirnya, itu anak-anak dipanggil satu orang sama mentornya. Jadi mereka lagi main, misalkan dipanggil, Jidan, kesini, kita tes dulu ya. Nah, si Jidan ini ke mentornya. Habis si Jidan, jadi dia lagi main ke mentornya, ditanya-tanya, udah nih sama mentornya, dia ikut main lagi, dipanggil lagi si B misalkan. Nah kayak gitu, jadi mereka nggak ngerasa mereka nggak main, padahal mereka nggak belajar, padahal mereka lagi belajar. Tapi kita kasih metode supaya mereka tadi belajar rasa nggak belajar kayak gitu. Berarti 1 jam ya? 1 jam kita fokus ke pembelajaran. Nah dulu pertama ada berapa anak ya? Anak yang diajar dan ada apakah cuma si Akang sendiri yang ngajar itu? Jadi menarik nih Kang. Jadi pas kedatangin pertama kali Sabtu Mengajar tuh, saya minta tolong ke orang tua emak. Mak, tolong sih gitu, ibu-ibunya suruh kumpul di majelis. Bilang aja ada mahasiswa gitu. Nah kan dulu masyarakat di kampung tuh seneng kalau ada mahasiswa KKN. Jadi pikir masyarakat di sana itu mahasiswa kayak yang KKN, yang kuliah yang orang bukan saya gitu kan. Jadi udah pada masuk ke majelis, nanya, saya di depan, nanya, Kak Iyang, kan saya di kampung dipanggilnya Iyang. Kak Iyang, mana mahasiswa? Nah, ini mahasiswa gitu kan. Jadi kayak, ini saya mahasiswa gitu kan. Akhirnya mereka kecewa, tapi karena udah masuk, ya kan, kita tutup pintunya tuh gitu. Jadi terperangkap gitu kan. Paksa ya. Momennya kayak gitu kan. Seru banget tuh pas pertama kali itu kan. Akhirnya dari situ kita jelasin, saya mau ngadain Sabtu Mengajar, kita mau ngajarin anak-anak ibu-ibu gitu kan untuk belajar bahkan bisa sampai kuliah, dan insya Allah semua fasilitasnya kita kasih gratis. Dari bukunya, dari alat tulisnya, alat peraganya, semua kita fasilitasi gratis. Kayak gitu kan. Terus apa respon saat pertama kali? Tadi terpaksa, tapi ternyata alhamdulillah gitu. Minggu pertama kita tuh menggunakan metode sogok. Jadi anak-anak tuh disogok pakai permen. Jadi ayo belajar, nanti dikasih permen. Ada berapa yang ikut? Nah pertama tuh 20 anak. Udah rame 20. Udah rame. Setelah itu makin rame. Bahkan sekarang itu total yang belajar di Sabtu Mengajar dari PAUD sampai SMA itu sudah ada 160 anak. 160 anak. Jadi setiap hari Sabtu tuh paling sedikit kalau lagi sepi banget gitu ya. Itu ya pernah juga yang kosong gitu, pernah juga gitu. Tapi kalau yang sedikit itu 20 anak. Nah itu setiap hari Sabtu kita kegiatan. Tapi karena itu free nggak ada absen kan? Ya kita nggak ada absen. Jadi ya pokoknya yang belajar dan yang masuk kita ajarin gitu. Kalau dulu di pertama memang si Akang sendiri yang nangani 20 anak itu? Saya ngajak siapa tadi yang ngajak teman-teman SMA. Ngajak teman-teman SMA. Iya, ngajak yang 60 anak itu, yang 20 anak itu anak SD SMP. Nah, yang ngajarnya itu anak SMA. Ada berapa pertama kali itu? Yang ngajar tuh 3 orang. 3 orang. Dan sekarang mereka udah tingkat akhir ya, mahasiswa. Jadi mereka sekarang udah semester 8. Kalau sekarang ada 160 siswa, ya pengajarnya ada berapa? Sekarang pengajarnya itu sekarang di angka 8 orang. Karena yang ngajar itu saya khusus. Jadi kita tuh ada namanya sistem namanya relawan berjenjang. Relawan berjenjang. Yes, relawan berjenjang itu sederhananya kayak gini. Anak SMA itu harus ngajarin adik SD SMP. Yang alumni Sabtu Mengajar yang udah kuliah itu harus jadi mentor adik SMA-nya. Gitu. Jadi dan yang kelas 3 SMP mereka kan masuk satu SMA. Nah otomatis mereka harus ngajarin adik SD SMP-nya. Nah jadi kayak gitu terus. Dan itu kita khususkan yang ngajar itu
anak-anak SMA di kampung saya aja, kayak gitu. Nah tadi dapat fasilitas kayak buku dan lain-lain. Memang apa aja yang diberikan kepada mereka? Kita kasih fasilitas tuh buku, terus alat permainan yang mengasah motorik anak-anak ya. Kayak misalkan yang lingkaran gitu, yang ke atasnya itu ya. Terus puzzle, banyak banget tuh puzzle gitu kan. Terus kita kasih ada juga buku cerita dan sebagainya kayak gitu. Banyak. Di sana tuh kayaknya kalau akan ke sana, kayaknya bakal kaget nih lihat najis. Ini kayak bukan najis, kayak tempat startup di sana tuh. Jadi mejanya proper, semuanya udah proper kan di sana tuh. Tapi ya mungkin ya namanya juga kita berjalan terus kayak gitu kan, kayak gitu. Itu siapa modal sendiri itu buat itu? Ini menarik nih. Jadi saya setuju ya kalau cerita tentang ini ya. Jadi saya bikin Sabtu Mengajar itu tuh atas apa ya? Atas kayak saya merasa dibantu sama banyak orang. Dulu saya waktu SMA, saya sekolah di SMA 1 Pandeglang. SMA 1. 1 Pandeglang. Saya itu tuh dibantu banyak guru. Jadi saya pertama kali mau masuk ke SMA 1 nggak boleh sama orang tua. Karena SMA 1 terkenal dengan mahalnya. Betul. Dan mahal. jarak juga jauh? Jauh, 20 kilo lebih. Ya. Mahal dulu SMA 1 tuh ya. Saya bilang ke orang tua bikin perjanjian sama saya kan. Ya, namun misalkan bahasa Sunda ya. Ya, apa-apa. Ya, kalau misalkan uang pangkal ya, dulu tuh ya, uang pangkalnya tuh lebih dari 2 juta, jangan masuk ke SMA 1. Udah tahu, SMA 1 tuh pasti lebih, dulu tuh waktu masih bayar ya, waktu itu masih bayar. Akhirnya, orang tua tuh rapat komite dan betul. Pas saya, kan perjanjian tadi, di atas 2 juta jangan ke SMA 1. Saya udah siap-siap mau daftar ke sekolah yang lain, yang ada di Mandalawangi. Tapi ya, waktu itu juga orang tua bilang, ya nggak apa-apa, sekolah aja ke SMA 1. SMA 1 bagus, Mak seneng nempona gitu, lihatnya seneng gitu ya, SMA-nya bagus. Nah singkat cerita di SMA 1 itu semua nunggak kan. SPP itu saya nunggak sampai saya ada satu momen mau ujian pun UAS ya. Itu saya harus ke ruang TU buat minta kartu legitimasi gitu. Kalau saya belum bayar SPP gitu, tapi saya pengen ikut ujian. Nah singkat cerita saya ada prestasi tuh, adalah peringkat 1 di kelas waktu ke-10 tuh ya. Terus juara apa gitu di Pandeglang lupa lah. Terus singkat cerita dipanggil sama kepala sekolah, sama kepala TU, terus digratiskan. Jadi saya yang harusnya bayar setiap bulan tuh 100.000, itu digratiskan. Karena punya prestasi itu? Iya, jadi karena prestasi, terus sama katanya saya sih orangnya semangat gitu belajarnya gitu. Nah setelah itu kan, jauh pulang pergi tuh, saya tinggal di musola kan. Di musola? SMA 1. Di SMA 1? Iya. Jadi saya tinggal di sekolah kan. Jadi saya mikirnya kan gini, kita ngekos itu kan jarak... Selama 3 tahun itu? Saya 2 tahun, kelas 2 tuh. Kelas 11, kelas 11, saya setahun di musola, kelas 3-nya saya pesantren. Di lingkungan situ? Nah itu saya dibantu banyak guru, jadi saya udah pertama SMA 1 tuh ngegratisin saya sekolah, terus yang kedua guru-guru ngebantu, banyak ini gitu kan, kayak gitu. Nah ini yang akhirnya ngebuat saya punya kayak ngerasa kayak ini harus dibalas nih kebaikan-kebaikan. Akhirnya saya bikin Sabtu Mengajar Pandeglang. Jadi Sabtu Mengajar Pandeglang ini bagian dari apa? Misi balas budi. Tapi katanya juga di ITB juga jadi lulusan terbaik katanya. Iya. Jadi menarik juga nih, saya di lulusan terbaiknya di jurusan. Di jurusan. Jadi kita tuh sebenarnya ada satu program, ITB itu kerjasama dengan Kementerian Perdagangan. Mau bikin kampus, tapi belum ada kampusnya dulu tuh. Jadi kita tuh mahasiswa kerjasama yang dikuliahkan di ITB. Akhirnya dulu tuh, jadi ya saya senang belajar. Saya senang belajar. Saya senang fisika. Tapi hobi saya itu jualan sama kegiatan sosial. Jadi saya lebih banyak jualan sama lebih pengabdian sosial ketimbang belajar di kelas. Jualan apa dulu di kampus? Susu kurma. Susu kurma. Itu menarik, ini bisnis yang menarik nih kan. Jadi saya modal 50.000. Setiap hari saya bisa ngejual 10 botol. Untungnya 50.000 Kang. Enak banget tuh Kang. Sehari mau punya duit 50.000 gitu kan. Saya jualnya ke teman-teman aja gitu. Terus itu bikin sendiri apa ngambil dari orang? Bikin sendiri. Saya jadi setiap malam habis Isya saya rendam kurma. Saya rendam subuh saya rendam kurma sampai Isya tuh. Isya tuh saya ngeblender. Jadi tetangga kosan kayaknya berisik tuh ngedenger blender saya. Di kosan saya tuh nggak ada kulkas.
Jadi saya titip ke teman saya yang punya kosannya yang ada kulkas. Buat saya ngeprisin ya, ngebekuin kayak gitu. Buat besoknya dijual. Nah iya, jadi ya saya alhamdulillah itu ngewakilin teman-teman di jurusan gitu kan. Jadi wisudawan terbaik juga gitu. Dan kebetulan juga itu waktu itu setelah lulus tuh saya dapat tawaran kerja di ASN gitu kan ya. Jadi punya tiket khusus di ASN. Iya, betul. Di mana di sana di Direktorat Metrologi. Direktorat Metrologi di bawah Kementerian Perdagangan langsung. Tapi saya tolak. Ditolak? Yes. Kenapa orang lain cita-cita pengen. Ini ditolak. Iya, saya tolak tuh. Saya dipanggil kan sama dosen, "Yan, kamu coba siap-siap. Terus kamu ini kerja dulu aja di sini gitu. Artinya honor dulu sebelum diangkat, kamu masuk dulu ke direktorat, habis itu nanti mungkin ada pengangkatan, langsung ada pengangkatan gitu." Terus punten Bu, saya kayaknya pengen pulang Bu ke Pandeglang. Kenapa di Pandeglang? Ada mimpi banyak saya Bu di Pandeglang. Jadi saya habis kuliah, wisuda, besoknya saya pulang ke Pandeglang, langsung ternak lele. Ternak lele. 3 bulan habis, duitnya habis, lelenya segede-gini aja gitu. Nggak berkembang. Ini gimana ceritanya? Ternyata kesalahannya itu dipakan. Jadi saya pakannya nggak konsisten. Jadi kalau saya lagi ada duit, saya beli yang mahal, yang bagus kualitasnya. Kalau lagi bokeh, jadi yang 8.000 aja gitu, karena itu nggak konsisten kayak gitu. Terus setelah lulus kuliah berarti ke ternak lele dulu? Iya, karena saya pikir tadi gitu, saya punya ketertarikan di sosial, dan saya juga punya cita-cita pengen bangun sekolah buat anak-anak yatim duafa di Pandeglang, yang mereka nanti masuk, kita bina buat mereka jadi ahli-ahli di Pandeglang. Dan saya berpikir cara untuk mencapai itu ya coba jadi pengusaha gitu. Jadi saya akhirnya ya udah, saya ternak lele itu niatnya jadi pengusaha yang besar gitu. Ya, buat nge-backup kegiatan itu. Itu akhirnya tadi ya ternyata 3 bulan pertama uangnya habis, lelenya nggak gede-gede. Kayak gitu. Terus itu apa? Itu tadi pertanyaan saya belum dijawab kayaknya. Yang mereka kan diberikan fasilitas. Itu kan juga cukup banyak modal. Betul, nah, ketika mendirikan sekolah itu modal sendiri ya? Saya modal sendiri kan. Awal tuh saya modal sendiri. Terus menariknya ini gini Kang. Jadi saya pas bikin Sabtu Mengajar ini, saya tiba-tiba dapat 2 beasiswa. 2 beasiswa? 2 beasiswa. Sorry, kalau di ITB juga dulu beasiswa kan? Saya full beasiswa. Full beasiswa. Dari tingkat 1. Jadi pas bikin Sabtu Mengajar, saya dapat 2 beasiswa. Sama dapat bantuan dari dosen biaya kos. Jadi saya langsung tiba-tiba sama Allah tuh dikasih gitu ya. Banyak kebaikan gitu, kayak tiba-tiba dapat 2 beasiswa. Biasanya saya punya duit 300.000 Kang setiap bulan. Ini tiba-tiba punya duit 1,2 kan. Wih, banyak duit nih gitu kan. Nah, dan menariknya juga dosen tuh ada yang ngebantu biaya kosan. Jadi saya dibiayain sampai lulus kosan. Jadi makanya kenapa saya nggak pernah pindah kosan, karena udah lunas gitu. Jadi kalau pindah saya sayang gitu kan. Itu karena dibantu sama dosen gitu. Nah, itu pas pertama kali bikin Sabtu Mengajar itu semua fasilitasnya itu dari uang yang saya kumpulkan. Disisihkan gitu. Dan pas dapat beasiswa itu yang 1,2, saya tuh bingung ngabisinnya, karena biasanya udah punya uang tuh ya sedikit gitu ya. Ini 300.000 aja udah cukup tuh sebulan gitu kan. Ini 4 kali lipatnya gitu. Nah, akhirnya hampir 50%-nya itu saya pakai ke Sabtu Mengajar. Ya, uangnya itu. Jadi alhamdulillah. Jadi makanya itu saya bisa pulang pergi setiap hari, setiap sebulan sekali saya pulang pergi itu karena dari uang beasiswa. Jadi saya juga ngasih apresiasi ke teman-teman relawan. Kayak buat makan bakso gitu kan. Terus anak-anak juga tadi yang kita kan awal-awal nyogok anak-anak supaya belajar gitu. Itu sampai berapa lama itu nyogok gitu? Nyogok itu kita tuh. Berapa kali pertemuan? Itu lama juga tuh Kang. Lama juga karena kita kan supaya yang penting anak tuh hadir dulu aja. Betul. Karena kalau udah hadir mau terpaksa, ada yang senang, ada yang terpaksa. Pokoknya kalian masuk dapat indoktrinisasi nih. dapat masukan gitu tentang input informasi tentang dunia kuliah dan sebagainya. Itu kayaknya hampir 6 bulan Kang. 6 bulan itu? Sogok menyogok sih ya. Tapi sogok menyogok baik ya gitu kan. Karena ya setelah 6 bulan ada yang nanya, kok nggak dapat lagi nih? Iya kan? Percis banget ya. Ya setelah 6 bulan itu mereka kayak kehilangan sesuatu.
ada yang hilang nih. Ya biasanya mereka dapat sesuatu, ini enggak gitu kan. Nah, tapi biasanya itu ada juga kegiatan dari teman-teman. Jadi awalnya kan saya aja yang bikin. Terus yang ngajar pun anak-anak SMA. Tapi alhamdulillah ternyata banyak kampus-kampus yang mereka tuh ikut jadi pengabdian. Di situ? Di situ. Jadi ramai kan kampung tuh. Jadi kalau bisa dikatakan kampung saya itu dulu sebelum ada Sabtu Mengajar itu kampung tuh paling tertinggal kan. Dari segi pendidikannya lah ya. Saya nggak komen semuanya lah. Dari pendidikannya saya paling tertinggal. Bahkan dulu tuh yang kuliah itu cuma adik saya, saya, kakak saya, sama sepupu saya. Nah, akhirnya setelah itu tuh awalnya kan itu Sabtu Ngajar cuma saya sendiri. Tapi sekarang banyak kampus yang emang ikut pengabdian ke sana. Dan dari tingkat pendidikan awalnya kampung saya itu paling tertinggal. Jadi dulu tuh yang kuliah itu abang saya, sepupu saya, sama saya sendiri bertiga di kampung itu. Nggak ada lagi yang tertarik buat kuliah. Karena stigmanya adalah kuliah itu mahal. Tapi pas saya kuliah ke Bandung itu gratis kan full. Orang sekampung tuh kaget. Jadi saya pertama kuliah aja tuh, masyarakat tuh sekampung tuh ngasih beras banyak kan, sekantong-sekantong, jadi sekarung kan. Jadi kayak kaget gitu. Biasanya dari kampung tuh kalau mau belajar keluar tuh pesantren. Ini mau belajar ke Bandung kuliah gitu. Jadi orang-orang pada kaget, tapi alhamdulillah pada iuran beras dan sebagainya kayak gitu. Nah, jadi kayak dari yang 3 orang ini yang kuliah kan, karena setelah ada Sabtu Mengajar, ini sudah ada 10 orang yang udah kuliah jadi mahasiswa S1 kayak gitu. Mereka ikut termotivasi untuk kuliah. Mereka sekarang pada di kampung tuh pada lomba-lomba pengen kuliah kan. Karena yang jadi gini, dulu tuh pas saya dapat beasiswa, saya menceritakan diri sendiri tuh kayak bohong kan. Iya guys. Iya kan kayak saya tuh kuliah dapat beasiswa nggak bayar. Berarti sempat warga nggak percaya. Nggak percaya. Mikirnya tuh bapak saya punya banyak uang gitu kan. Mas saya punya uang. Ayah, emak juga yang akhirnya, mak ngomong, mak cerita testimoni, emak enggak gitu sama sekali nggak bayar. Lebih gongnya lagi saat adik Sabtu Mengajar yang kuliah di kampung itu, mereka semua dapat beasiswa, udah selesai. Saya nggak perlu lagi ngomong kuliah itu gratis, nggak perlu. Karena ini contohnya udah ada banyak. 4 orang ini kuliah semuanya dapat beasiswa. Pertama itu di kampung tuh, kayak gitu kan. Dan sekarang sudah ada berapa yang diluluskan? Sekarang tuh udah ada 80 anak. Hah? 80 anak? Yes. Di kampung itu aja? Bukan, Sepandeglang kita. Sepandeglang? 6 tahun berjalan, itu 80 anak yang udah kuliah. Berarti di luar Mandalawangi juga boleh ke situ? Bahkan ada dari Sumur, Kang. Ada yang dari Sumur, terus ada yang dari Picung. Picung. Ke situ? Ke situ itu untuk kegiatan mengajar sampai nginep lah? Mereka pengen kuliah, Kang. Jadi mereka pengen kuliah, pengen ada yang ngasih, ada yang bimbing, yang mentorin, tapi gratis tuh ya cuma ada di Sabtu Mengajar. Dulu tuh kayak gitu kan. Jadi mereka dari Cipecang, dari Carita, dari Cadasari, dari Sumur, Cibaliung, semua ke Sabtu Mengajar, paling banget Sabtu Mengajar. Nah kalau datang itu mereka ada program khusus nggak kalau tingkatan yang mau sekolah gitu? Apa nah jadi yang mereka pengen kuliah itu kita ada namanya beasiswa pionir desa. Beasiswa pionir desa. Jadi apa sih beasiswa pionir desa? Itu adalah beasiswa yang mempersiapkan anak-anak kelas 3 untuk masuk kuliah. Dan memang mereka itu dibangun untuk punya nilai balik ke Pandeglang. Kayak gitu. Dan ini sudah ada 80 anak dan setiap tahun kita nerima 15 anak. Setiap tahun 15? Itu yang memang dibimbing sampai beliau bisa... Sampai kuliah dan sampai dapat beasiswa. Gitu. Jadi kita nggak cuma sampai kuliah, tapi kita sampai posisi sampai dapat beasiswa. Kayak gitu. Nah, yang 80 anak ini sudah lulus semua atau memang ada yang sudah bekerja dan lain-lain? Sekarang tuh baru angkatan 1 sudah lulus dan sekarang masih angkatan pertama ya. Angkatan pertama ini try and error ya. Jadi kita mau coba nih anak yang awalnya dia nggak tahu masuk kampus kayak gimana, belajar UTBK, ya sekarang UTBK ya, belajar cara masuk kampus itu seperti apa, kita kasih tahu kan. Pertama kali saya ngetesnya itu sederhana kan, saya kasih matematika kelas 1 paling mudah, kelas 1 SMA, nggak ngerti itu. Saya pikir ini gimana ya, gimana supaya, tapi gimana caranya ini si anak ini supaya masuk ke PTN. Formulanya satu sederhana kan, ternyata
kita tingkatin aja motivasinya kan. Jadi setiap minggu itu mereka kayaknya udah bosan dengerin saya ngomong motivasi. Kuliah tuh enak, kuliah tuh banyak ini, kuliah tuh bakal kenal dunia luar. Jadi mereka tuh di otak mereka tuh udah, wah gua harus kuliah. Nah setelah mereka punya keinginan mau kuliah, akhirnya mereka bakal cari sendiri cara belajarnya. Nah saat mereka udah mulai, Kak pengen belajar, nggak ada buku tuh. Nah baru saya biasanya open donasi ke teman-teman kampus, biasanya ke teman-teman sebaya, ke teman-teman SMA. Bro, kita iuran 50.000 awal, kita beli buku buat adik saya. Kita ada dapet nih, kasih ke dia. Dan itu kan, yang tadi kelas 10, matematika kelas 10 nggak ngerti, itu lolos ke UTBK-nya ke PTN. Nah kalau di awal kan itu ya menyisihkan dari uang beasiswa. Nah kalau sekarang kan juga nggak menutup kemungkinan kan banyak keperluan dan lain-lain. Betul. Itu mungkin ada iuran dari mana atau sumber dana dari yang sumber dana itu alhamdulillah sebetulnya saya tuh selalu disupport dari awal tuh sama Rumah Amal Salman. Rumah Amal Salman kayak kelas milik Masjid Salman ITB. Saya disupport, artinya saya disupport secara personal, terus support secara pendampingan program, disupport juga secara material gitu. Nah terus yang kedua saya dapat juga dari Pertamina Foundation. Pertamina Foundation juga betul. Terus yang ketiga ada juga lembaga-lembaga yang kayak dari kampus-kampus, dari UI, dari banyak gitu. Dan memang secara setiap bulannya itu iuran dari teman-teman aja. Jadi teman-teman sebaya aja. Jadi kayak, Yan, gua mau ya nitipin uang gua misalkan per bulan 100.000. Oh iya, nggak apa-apa, kita salurkan. Nah, biasanya kalau yang uang-uang itu tuh kita salurkan dalam bentuk-bentuk kegiatan. Ataupun kalaupun emang enggak pun itu kita salurkan dalam bentuk apresiasi buat relawan. Apresiasinya nggak mewah kan. Udah selesai ngajar, kita ngebahas bareng yuk. Nah, jadi itu yang bikin lengket kan di Sabtu Mengajar tuh. Jadi nggak ada pembedaan antara saya dengan mereka. Kita duduk bareng aja gitu. Kita ngobrol sambil makan kayak gitu. Nah itu Sabtu Mengajar sampai sekarang masih seperti itu kan. Berarti sumbernya dari beberapa lembaga tadi ya? Nggak open donasi? Saya belum pernah. Belum open donasi secara open gitu ya. Cuman ke teman-teman sebaya aja. Saya pengen, tapi memang mungkin kapasitas saya belum kesana kayaknya, belum mampu ya buat kesana. Dan semoga nanti abis podcast Pankes ya, bisa nanti kita buat open donasi untuk membantu adik-adik. Oke, ini nih Kang Dianturi tadi melihat. Saya juga sebetulnya sedikit ingin bertanya, kok ada anak muda yang memang mau mengabdikan di dunia pendidikan selain tadi latar belakangnya adalah balas budi gitu. Sebetulnya apa sih yang dicari gitu? Apakah memang ada suatu kepuasan apa yang didapat oleh Kang Dianturi dari kegiatan yang memang luar biasa ini gitu? Dan bahkan sebetulnya saya juga baru mendengar bahwa di Mandalawangnya ada sebuah yayasan yang sangat luar biasa. Oke, yang saya dapat tuh sebenarnya sederhana kan. Jadi ini sih sebenarnya kalau misalkan ngomongin Sabtu Mengajar itu tuh ngomongin big dream saya kan. Jadi big dream saya itu sederhana. Setiap orang tuh kan pengen masuk surga ya. itu tujuan saya. Paling utama tuh tujuan saya itu. Saya pengen masuk surga. Saya itu nggak terlalu pintar misalkan dalam hal agama. Saya biasa aja gitu kan ya. Udah ikut, maksudnya masyarakat umum lah. Tapi saya punya satu amalan gitu. Dari guru tuh bilang amalan yang paling gede itu adalah amalan jariah. Jadi kebaikan-kebaikan yang tertular ke semuanya. Jadi saya kan sekarang ngajarin satu anak awalnya kan. 4 anak. Sekarang udah banyak kan. Dan itu yang saya harapkan. Nah, dan ini untuk hal yang kasat matanya kan. Kasat mata itu saya pengen kan anak-anak yang ada di Sabtu Mengajar ini, mereka nanti setelah menjadi para ahli, mungkin saya pengen tuh menciptakan banyak dokter kan. Karena jauh sendiri ya Pandeglang seperti apa kesehatannya. Saya pengen nyiptain banyak dokter di Pandeglang yang mereka tuh udah punya nilai pengen balik ke Pandeglang. Saya juga pengen menciptakan ahli-ahli pertanian. Makanya adik-adik yang sekarang kuliah di Sabtu Mengajar tuh banyaknya sarjana pertanian. Kayak gitu. Dan itu harapan saya. Jadi orang Pandeglang ini sebetulnya tuh bisa kan. Tinggal akses informasinya yang belum ada. Akses informasi yang belum ada. Dan Sabtu Mengajar itu punya misi tadi kan. Saya pengen mempermudah akses informasi itu. Dan setelah itu didapatkan satu kata pernah ada satu adik
Saya mention aja namanya. Nggak apa-apa. Namanya tuh Ella Hayati. Jadi anak yatim. Dia tuh dulu tuh terancam untuk tidak bisa sekolah SMA kan. Tapi saya inisiatif ngajak teman-teman, "Hai kita iuran 50.000 ewang." Ada beberapa teman itu dari kelas 10 kan sampai kelas 3 itu kita biayain setiap bulannya. Dan pas dia lulus keterima di kampus di Untirta, dia cuma bilang kayak gini, "Kak, hatur nuhunnya mun teu aya Sabtu mengajar mas sigana elah moal bisa sampai seperti ini." Itu udah nangis ya kan kayak. Oh ternyata bacotan saya tanda kutip motivasi gitu ya. Ini yang menurut saya ini sederhana, tapi bagi anak-anak itu ternyata luar biasa gitu. Mereka bisa mengubah gitu pola pikir mereka, gaya hidup mereka kayak gitu kan. Gaya hidup tanda kutip lebih berpendidikan kayak gitu. Jadi itu yang kepuasan saya itu di situ kan. Dan kalau misalkan mereka mau ikut di Sabtu Mengajar ini gimana caranya? Kalau emang ada yang mau gabung, sederhananya kan kalau misalkan untuk beasiswa kita ada rekrutmen ya Kang. Kita ada seleksi. Di mana bisa diakses? Kita biasanya di Instagram aja. Instagram tuh biasanya Sabtu_mengajar PDG. Terus biasanya kita juga ada di publikasinya di Info Pandeglang. Oh gitu. Gitu, betul. Terus kalau misalkan mau jadi relawan, gampang sebetulnya kan, nggak usah daftar-daftar. Datang aja ke Kampung Sukanagri Desa Mandalawangi, kita open. Setiap hari itu? Setiap hari Sabtu kita open. Setiap hari Sabtu? Setiap hari Sabtu kita open untuk relawan, dan setiap harinya kita ada PAUD juga sebetulnya. Terakhir saya ingin mendengarkan kondisi pendidikan di Pandeglang menurut Kang Dianturi, kemudian motivasi nih yang biasa disampaikan kepada anak-anak untuk belajar dan sampai dengan kuliah. Silahkan. Oke, Pandeglang ini luar biasa ya. Luar biasanya kayak gini. Kita tuh ada di Pulau Jawa yang katanya ini pulau tuh paling maju di Indonesia gitu. Tapi faktanya akses pendidikan di Pandeglang tuh masih susah ya. Lebihnya akses informasinya gitu. Bahkan sampai tahun 2025 ini masih banyak anak-anak SMA itu nggak kenal gitu bagaimana mereka cara masuk kampus dan bagaimana mereka cara mendapatkan beasiswa. Bayangkan gitu, di Pandeglang yang berada di Pulau Jawa setertinggal itu. Nah, itu kondisi pendidikan di Pandeglang sangat memprihatinkan dan semoga kedepannya makin baik ya gitu kan. Dan untuk adik-adik SMA mungkin ya yang ada di pelosok-pelosok sana gitu kan, teman-teman punya kesempatan yang sama dengan semua orang di luar sana. Teman-teman tuh bisa kuliah dan teman-teman juga bisa jadi orang hebat gitu kan. Yang harus teman-teman lakukan tuh adalah terus belajar dan cari tahu. Nah, kalau teman-teman nggak tahu, nanti semoga nih Pancast ini sampai ke teman-teman semua. Teman-teman bisa kepoin di Instagram kita _mengajar PDG. Teman-teman nanti bisa daftar beasiswa kita, beasiswa pendidik desa, untuk teman-teman nanti bisa dapat pembimbingan buat masuk kampus. Saya orang Pandeglang asli teman-teman, dan saya sudah merasakan gitu ya bagaimana saya yang dari kampung bisa kuliah ke Bandung dengan full fasilitas beasiswa. Dan saya pasti juga dan saya yakin juga berarti teman-teman juga bisa seperti saya, bisa kuliah dengan beasiswa tanpa mikirin biaya dan bisa meringankan dan membanggakan orang tua teman-teman. Kayak gitu. Luar biasa. Saya apresiasi penuh dan salam hormat nih sama Kang. Ada anak muda yang mau peduli terhadap pendidikan di Pandeglang. Dan ini merupakan salah satu orang gila menurut saya. Menolak jadi PNS, menjadi pengusaha lele, bangkrut. Tapi akhirnya konsisten ya. Tapi tadi Allah berikan jalan yang mudah ya. Mudah-mudahan ke depan kegiatan Sabtu Mengajar ini, Sabtu Mengajar Pandeglang ini terus dapat berkembang dan goalnya ada menjadi sekolah ya. Yes, pengen bikin sekolah untuk anak-anak yatim sama duafa. Luar biasa, mudah-mudahan itu bisa terwujud ya. Mudah-mudahan juga ke depan jadi ya Menteri Pendidikan gitu. Amin. Terima kasih Kang Dianturi siap, sudah setengah jam kebersamaan kita. Saya banyak pelajaran yang bisa kita terima dan motivasi ya, terutama untuk anak-anak Pandeglang. Yang mudah-mudahan kehadiran Kang Dianturi di Pandeglang ini bisa memberikan dampak positif terhadap semangat untuk terus belajar. Saya Muhammad Agus Salim, Pandeglang TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Kang. Siap. Keren luar biasa.